warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, Miss Alia Saputro, dan juga teman sekalian serta Universitas Pertiwi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kesehatan yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul di sesi debat kali ini. Topik yang akan kita bicarakan ialah mengenai program pengentasan kemiskinan. Saya, Michael Owen, sebagai moderator yang akan memandu debat acara kali ini. Peserta debat hari ini akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pro afirmatif dan juga tim kontra atau oposisi. Untuk babak pertama, narasumber pertama atau pembicara pertama dari masing-masing kelompok akan memperkenalkan tim dan mengemukakan alasannya terhadap topik yang diberikan. Untuk babak kedua, pembicara dari masing-masing tim akan menyampaikan pendapat dan argumen mengenai mosi yang sudah dibacakan, dimulai dari tim pro atau afirmatif. Dilanjutkan dengan tim selanjutnya akan memberikan argumennya. Kemudian pembicara terakhir dari masing-masing kelompok akan menyimpulkan pendapat mengenai argumen yang sudah dijabarkan. Dan terakhir, moderator akan memberikan kesimpulan dari argumentasi kedua tim tersebut. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Yang pertama, pembicara dari masing-masing tim tidak diperkenankan berkomunikasi dengan peserta lainnya pada saat berbicara. Yang kedua, peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Ketiga, peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. Dan semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Mari kita mulai babak pertama acara debat kali ini. Untuk debat kali ini saya mulai. Selanjutnya saya persilakan masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama 1 menit dimulai dari tim pro atau afirmasi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku tim pro atau afirmasi akan mendiskusikan tentang program pengentasan kemiskinan. Saya dengan saya sendiri Mariam Yatimah dengan NIM 23110032 bersama rekan saya. Ya, saya Sahri Rahmatullah dengan NIM 23110072. Dan saya sendiri Sudarto dengan NIM 23120013. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas perkenalannya terhadap tim pro. Selanjutnya dari tim kontra oposisi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Anti Jesi Oktaria dengan NIM 23120121 bersama rekan semua saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalaluddin dengan NIM 23120102 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Deden Ramdhani, NIM 23510001. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra atau oposisi yang sudah memperkenalkan masing-masing penjuru pembicaranya. Selanjutnya, pembicara satu dari tim pro atau afirmasi, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit terkait program pengentasan kemiskinan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Owen. Di sini saya selaku pembicara pertama akan mendiskusikan tentang program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia melibatkan sejumlah inisiatif dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Contohnya beberapa program yang telah diimplementasikan melibatkan berbagai sektor termasuk sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Beberapa contoh program pengentasan kemiskinan
yaitu program PKH. Program PKH ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin atau yang kurang mampu rentan untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini diberikan dengan syarat-syarat tertentu seperti anak-anak yang menerima vaksinasi dan mengaji di sekolah. Yang kedua, program tersebut yaitu program bantuan langsung tunai atau biasa kita sebut BLT. Program BLT ini memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin dalam bentuk subsidi atau transfer uang, tujuannya untuk membantu keluarga yang kurang mampu atau miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program yang ketiga yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau biasa kita sebut PNPM, yang merupakan inisiatif untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal dengan memberikan dukungan finansial dan memberikan pelatihan dalam berbagai bidang. Hal ini untuk bertujuannya meningkatkan potensi masyarakat. Yang kedua, kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ini program pemberian kredit dengan suku bunga rendah kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang kelima, program kesehatan nasional atau JKN. JKN ini merupakan asuransi kesehatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Baik, Kamila, waktu untuk menyampaikan argumen sudah habis. Terima kasih atas argumentasi yang telah diberikan dari pembicara pertama tim pro afirmasi. Selanjutnya pembicara pertama dari tim kontrak atau oposisi. Saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Owen dan Bang Bella. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Bang Bella ini. Yang pertama itu mengenai program PKH ya. Apakah program PKH itu berjalan dengan lancar semestinya dan orang-orang yang mendapatkan PKH itu benar-benar kepada orang-orang yang tepat sasaran gitu. Karena dilihat dari experience saya ya, saya dulu pernah jadi bagian dari program PKH itu, namun di sekolah. Program PKH itu tidak berjalan dengan semestinya, Mbak. Karena apa? Orang teman rekan-rekan saya yang rata-rata mampu itu, mereka mendapatkan program PKH dengan hanya melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pihak desa. Itu artinya pihak sekolah maupun pihak pemerintah lalai dalam memberikan bantuan tersebut kepada orang yang membutuhkan tersebut, terutama siswa yang kurang mampu. Itu pernyataan dari saya mengenai program PKH yang menurut saya tidak tepat sasaran. Program yang kedua yaitu mengenai pernyataan Bang Mila masalah tentang jaminan kesehatan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Menurut saya nih ya, program JKN itu menurut saya memang bagus untuk warga yang tidak mampu. Masalah yang jadi permasalahan saya selalu membeda-bedakan antara yang berbayar bulanan maupun tidak. Yang membayar bulanan itu selalu mendapatkan pelayanan yang terbaik, sedangkan yang tidak membayar bulanan itu selalu di belakangin gitu, selalu dikesampingkan. Kadang-kadang ada pasien ya, mereka menggunakan BPJS kesehatan, tapi tiba-tiba ada orang yang berbayar, mereka lebih didahulukan gitu. Nah, penyesalannya seperti apa sih? Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra atau oposisi yang telah memberikan argumennya. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pro atau afirmasi, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Owen, Mas Owen. Menanggapi sanggahan yang disampaikan oleh saudara Mas Dadan tentang PKH yang terlihatnya terbang pilih gitu ya. Saya menanggapinya untuk ini kan program PKH ini kan sudah berjalan ya, bukan hanya dari pemimpin presiden sekarang ya, dari
di dalam pelaksanaannya itu program PKH ini kita terus meningkatkan pelayanannya gitu ya, mulai dari awal kan kita ekonominya kita ini terus didorong untuk tumbuh gitu ya. Mungkin dari yang dulunya masih kurang dana untuk alokasi ke PKH ini, didahulukan ke yang tepat sasaran gitu ya. Kalau yang dulu itu ada bantuan langsung tunai gitu ya. Terus kalau yang sekarang ada BLT juga masih diteruskan, ada pemberdayaan masyarakat itu masih diteruskan. Nah, dalam pelaksanaannya itu setiap periode, setiap kepemimpinannya itu selalu ditingkatkan gitu. Jadi kalau misalkan ibarat kuenya itu dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi supaya sesuai merata. Cuma di dalam pelaksanaannya kan tadi ada yang malah kurang tepat sasaran gitu ya. Nah, untuk itu saya kira di sini bukan dari program pemerintahnya, tapi ada oknum ya, dari panitia pembagian setiap unit programnya itu. Nah, kalau misalkan ditemukan ketidaksesuaian, ketidak tepat sasaran, lebih baik disampaikan kepada yang berwenang gitu ya. Itu dilaporkan kepada yang berwenang bahwa saudara ini sebenarnya mampu gitu untuk menghidupi kehidupannya gitu, mencukupi kehidupannya. Sehari waktu saudari, terima kasih atas argumen yang telah diberikan, juga sanggahan yang sudah diinformasikan. Selanjutnya pembicara dua dari tim kontra atau oposisi, saya persilakan untuk menyampaikan argumen selama 2 menit. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin sedikit menyangga dari pernyataannya Mas Sahri tentang PKH ya. Kan di sini pertanyaannya PKH itu membantu atau tidak. Anda tadi menjelaskan tidak, kurang tepat menurut saya itu. Di sini kan kita bertanya apakah itu sangat membantu atau tidak. Menurut yang saya ketahui, PKH itu memang membantu, tapi sering terjadi yang tidak diinginkan ya, seperti kendala yang sudah rekan-rekan jelaskan tadi. Apalagi kendalanya cukup banyak. Kadang ada yang mendapat PKH tapi tidak kosong gitu, maksudnya udah dapat PKH-nya tapi uang bantuannya tidak dapat. Di sini kan kita bertanya tentang bagaimana sih cara agar PKH itu benar-benar lancar dan jatuh kepada orang yang tepat. Situ kan pertanyaannya tadi, sepertinya Mas Heri kurang menjelaskan tentang itu. Untuk program lainnya sih saya juga, menurut saya BLT seperti yang rekan-rekan bilang tadi sama seperti kasus PKH tadi, selalu kurang tepat sasaran. Mungkin memang ada oknum-oknum yang salah atau dari pihak lainnya, tapi menurut saya juga untuk PKH dan program lainnya membantu, itu sangat membantu, cuman masih kurang begitu Mas menurut saya. Kalau untuk membantunya sangat membantu, tapi kendalanya selalu ada untuk PKH dan BLT dan program lainnya. Kurang berjalan. Seperti itu kurang lebih tanggapan dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Sudah cukup tadi oke. Baik, terima kasih atas argumen yang telah diberikan kepada pembicara 2 dari tim kontra. Selanjutnya pembicara 3 dari tim pro atau afirmasi, saya persilakan untuk menyampaikan argumen selama 2 menit. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak moderator, Bapak Ektor. Oke, di sini saya menanggapi tentang komen dari saudari Anti Jesi. Untuk program PKH sendiri, solusi untuk memastikan keberlanjutan atau kesuksesan program tersebut, itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya sudah tepat. Salah satunya harus ada koordinasi sesama instansi, itu sudah dilakukan. Kalau misalnya
ada yang tidak tersampai, itu sebenarnya oknum. Di sini pemerintah sudah bijak. Oke. Jadi sesama instansinya harus tepat. Yang kedua, kita adakan evaluasi atau dipantau secara rutin. Itu lebih baik. Untuk yang ketiga, kita sebagai masyarakat, sebagai atau penerima PKH sendiri, kita harus partisipasi juga, harus mengetahui juga kemana penyampaian. Untuk keempat, edukasi atau pemberdayaan Islami kepada masyarakat itu harus dipahamkan, harus dijelaskan. Jadi agar PKH ini tersampai dengan. Yang kelima, adanya transparansi atau akuntabilitas. Kita harus pastikan transaksi dalam penggunaan dana atau pekerjaan program, masyarakat ini harus tahu bagaimana dana itu dihabiskan dan apa yang kita harapkan itu tercapai. Baik, Mas Dito. Terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih kepada pembicara 3 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara 3 dari tim kontra atau oposisi, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit. Waktu dipersilakan. Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari Mas Darto. Sebenarnya program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan itu banyak, dan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Tapi yang terjadi di lingkungan masyarakat itu, yang terjadi di keadaan yang sebenarnya itu malah semakin tahun tuh semakin banyak kemiskinan, bukan mengurangi malah nambah banyak gitu. Mungkin dari pemerintahnya harus lebih teliti dalam dalam mengurus programnya, baik secara langsung ke TKP-nya gitu, kayak melakukan pendataan gitu ya, pendataan langsung. Iya. Terus ke masyarakat juga lebih diedukasi, karena masih banyak masyarakat kita yang SDM-nya rendah gitu. Jadi bukannya bantuan itu digunakan dengan baik, malah dipakai untuk hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Kayak banyak yang bahkan buat foya-foya, yang harus buat program pendidikan atau usaha mereka buat untuk melanjutkan hidup gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada pembicara 3 terkait argumen yang sudah diberikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk memberikan pesan kesimpulan selama 1 menit. Pada pembicara tim pro atau afirmasi, saya persilakan menyampaikan kesimpulan. Waktu 2. Untuk kesimpulannya, terima kasih Pak Moderator. Kita sebagai warga negara yang baik, apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita sebagai warga negara Indonesia itu ikut melaksanakan dan menjaga agar program pemerintah itu berjalan baik dan lancar, hingga kita bisa memantau program-program tersebut tersampaikan kepada penerima. Terima kasih, itu kesimpulan dari kami. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 yang telah menyampaikan argumen dan juga kesimpulannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara tim kontra untuk menyampaikan pesan kesimpulan mengenai argumen yang sudah diperbincangkan. Waktu 1 menit saya berikan, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin kesimpulannya ya, sebenarnya program dari pemerintah itu semuanya baik ya buat menuntaskan kemiskinan kayak gitu. Cuma mungkin lebih diperhatikan lagi masalah sistemnya gitu. Jadi baiknya pemerintah pusat tuh datang langsung ke
TKP gitu, melihat mana yang sebenarnya layak atau tidak dapat bantuan dari pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada juru pembicara dari masing-masing tim yang telah menyampaikan kesimpulan dan juga argumentasinya. Dari perdebatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Pengentasan kemiskinan pada masyarakat dilakukan tidak saja dari program pemerintah, tetapi juga melalui asosiasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pada program pemerintahan ini, baik yang sudah berjalan dan yang terlaksana itu tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan adanya tidak pemerataan terkait pelaksanaannya. Di sisi lain, juga dapat berdampak buruk apabila masyarakat itu sendiri tidak mau merubah pola pikirnya mengenai kemiskinan itu sendiri. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perilaku saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam memandu acara debat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.